Selamat datang di channel Amanda Static. Semoga sehat, bahagia, rezeki lancar. Amin. Video kali ini aku mau bahas daily makeup untuk yang gak bisa makeup. Jadi bener-bener dari nol banget nih. Aku akan berusaha ngebuat detail ya di video ini, tapi nanti kedepannya kita akan bahas aja per stepnya. Karena kalau untuk bahas per step detail itu akan memakan waktu sangat lama. Langsung aja kita berkumpul. Step pertama kita akan cuci muka, tapi aku akan off camera aja biar nggak basah-basah ya. Untuk cuci wajahnya aku sarankan teman-teman tidak pakai yang ada scrubnya biar nggak eksfoliasi tiap hari. Karena takut itu ngebuat kulit jadi lebih sensitif. Ini aku pakainya dari Heimish by the way. Teman-teman bisa pakai merek apa aja. Yang penting kalau bisa jangan ada scrubnya. Nah, ketika muka udah bersih nih, teman-teman wajib banget skin preparation. Skin preparation itu tergantung dari jenis kulit masing-masing. Kayak aku ya, contohnya aku tuh normal to dry. Jadi aku butuh skincare yang benar-benar hydrating. Kalau teman-teman yang cenderung oily mungkin bisa ke skincare yang menahan minyak dan finishnya itu kayak lebih matte gitu loh. Kalau aku sih lebih suka yang agak-agak glowy. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah toner. Hydrating toner ya, bukan yang exfoliating. Aku pakainya dari Seka yang Panthenol 5%. Untuk pemakaian aku sukanya pakai di telapak tangan. Setelah itu aku ratakan pelan-pelan aja. Terus aku giniin. Teman-teman juga bisa pakai kapas kayak cara-cara yang normal gitu, tapi jangan digesek ya. Kalau bisa ditap-tap aja kalau pakai kapas. Karena kalau digesek takutnya bisa jadi terlalu kuat, dan juga tekstur kapas itu kan tidak yang lembut banget gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang lembut banget bisa pakai telapak tangan kayak gini. Jangan lupa pakai sampai ke leher. Pastikan dulu tonernya udah menyerap dengan baik. Setelah itu kita lanjut ke moisturizer. Untuk moisturizer itu ada beberapa tekstur yang nggak bisa di bawah makeup. Jadi kayak misalnya tuh moisturizer terlalu tebel atau bentuknya terlalu kental, itu menggumpal di makeup. Jadi teman-teman harus hati-hati milih moisturizer. Nggak semuanya cocok, harus trial dan error. Cek juga review-review orang lain. Nah, untuk moisturizer biasanya aku pakai Aquaskin dan True Weave, tapi keduanya udah habis. Jadi sekarang di sini ada dua moisturizer yang menurut aku oke untuk di bawah makeup. Aku paling suka sama Clinique sih, karena Clinique ini dia itu punya finish yang kayak kulit itu tuh lembut banget. Nah, kalau untuk Wardah dia ini tuh juga oke, cuma yang si Clinique itu kan lebih oke gitu loh. Tapi harganya beda jauh. Jadi kayak ya sesuaikan dengan budget kamu masing-masing. Aku bakal pakai dari Clinique. Ini tuh yang Moisture Surge yang 100 jam melembabkan. Wow. Untuk pemakaian moisturizer bisa diratakan dulu di kulit. Setelah itu di tap-tap. Utamakan di area yang gampang kering. Kalau aku tuh gampang banget keringnya di area pipi nih. Ratakan juga nih yang ke sebelah. Lalu ke jidat. Jangan lupa pakai di leher. Gak boleh di skip. Sebelum ke step selanjutnya, pastikan dulu pokoknya skincare-nya udah menyerap. Setelah itu kita bisa lanjut ke sunscreen. Kalau misalkan teman-teman daily makeup-nya kan biasanya kan pagi, siang, itu butuh banget sunscreen. Kalau misalnya malam, skip aja. Untuk sunscreen sendiri, nggak semuanya bisa dipakai di bawah makeup. Jadi teman-teman harus tahu trial and error juga. Kalau nggak semua sunscreen itu cocok ya. Kadang tuh suka menggumpal. Yang paling sering tuh menggumpal sih, sama warna tuh kayak susah nyatu gitu. Untuk sunscreen yang aku suka ya di bawah makeup itu ada dari COSRX, ada juga dari Anessa. Kalau Anessa itu harganya lumayan mahal, 400 ribuan. Tapi kalau yang itu kayaknya seingat aku 100 ribuan. Dan ini tuh finishnya cakep di kulit. Kayak kulit itu tuh mulus, cantik gitu. Walaupun dia sangat-sangat mengkilat ya, tapi nggak apa-apa, kita akan pakai make up nanti. Bisa kita set dengan bedak juga. Dia itu kelihatan kayak ada efek putih-putih gitu kan. Tapi kalau teman-teman ratakan dengan baik dan benar, dia nggak berlebihan kok di kulit. Dia itu akan kayak tone up, tapi tone up yang nggak lebay sama sekali. Ini before dan afternya tuh nggak beda jauh kan. Bedanya itu dia cuma mengkilat aja. Ini lumayan mengkilat banget lah gitu. Tapi dia nggak ada buat white cast sama sekali. Dan dia nggak buat kulit itu kayak apa ya, pokoknya dia tuh ngebuat kulit finishnya tuh jadi lebih mulus. Aku ratakan dulu ke seluruh wajah. Jangan lupa sekalian di leher. Pokoknya tuh di area-area yang kebuka gitu loh, yang kena matahari. Seperti biasa, pastikan dulu skincare-nya meresap ke kulit, barulah pakai makeup. Kenapa harus ditunggu sampai meresap? Karena kalau belum meresap, ketika kita blend dengan foundation, dengan complexion, itu bisa menggumpal. Sekarang kita akan masuk ke tahap complexion. Untuk complexionnya sendiri, itu tuh ada BB CC DD Cream, ada foundation, ada cushion. Bebas teman-teman mau pakai yang mana, tapi untuk daily makeup aku sarankan pakainya yang ringan dan finishnya natural. Untuk complexion itu ada BB cream, nah itu dari Emina, ini tuh juga cakep.
Cuma dia itu shade-nya kalau nggak salah terbatas ya, cuma 4 seingat aku. Dan ada juga foundation, ini tuh dari Dear Me. Jadi Dear Me ini tuh di beberapa orang katanya itu complexionnya full coverage, tapi di aku ini tuh lumayan sheer to medium karena aku punya banyak banget freckles. Dan dia itu super ringan, finishnya juga cantik. Terus juga ada yang namanya cushion. Nah cushion itu dia, setahu aku ya, dia itu lumayan harganya mahal. Dia ini tuh ada cerminnya, ada puffnya, dan pastinya ada isinya. Untuk isinya sendiri dia ini tuh lumayan sedikit, biasanya itu setengah dari foundation, tapi tempatnya tuh bener-bener kayak praktis. Aku pribadi suka dengan foundation Dear Me ini untuk dipakai sehari-hari karena dia bener-bener meratakan warna kulit dan sangat ringan, tahan lama di wajah. Untuk pemakaian complexion sendiri, aku sarankan teman-teman pakainya dari satu sisi. Jadi nggak diratakan seluruh wajah gitu loh, tapi ratakan dulu di satu sisi kayak gini, diratakan pelan-pelan, ditap-tap. Kalau teman-teman ratakan sembarang gitu di seluruh tempat, takutnya foundationnya itu udah mengering duluan dan susah di blend. Karena ada beberapa foundation yang cepet banget keringnya. Ada yang matte, ada yang dewy. Kalau matte itu dia cepat kering biasanya. Nah kayak gini itu udah mulai loh, udah mulai ngeset di wajah aku. Dia finishnya cenderung matte gitu, tapi dia natural matte ya, bukan matte yang kayak blok kering banget, enggak. Gimana sih cari cara warna foundation yang cocok? Jujur itu akan panjang banget pembahasannya. Kamu harus tahu undertone kamu itu apa. Undertone aku bisa dilihat ya, ini cenderung cool. Terus juga teman-teman harus tahu jenis kulit. Kalau misalnya cenderung kering, yang kering banget, hindari pemakaian yang benar-benar matte. Tapi kalau teman-teman berminyak banget, bisa pakai yang super matte. Matte itu tuh yang tidak mengkilap gitu loh. Kalau yang mengkilap itu namanya dewy atau velvet finish, itu bisa. Dan dia ini juga finish matte-nya itu bukan matte yang kering banget, jadi dia masih ada glow cantiknya gitu. Ada foundation yang bener-bener matte banget yang tidak glow, itu biasanya cocok untuk teman-teman yang kulitnya berminyak karena dia nahan minyak banget. Teman-teman harus banget punya ini beauty blender yang kalau bisa dilembabkan pemakaiannya, jadi dia empuk, hasilnya juga natural. Untuk produk-produknya semua udah ada di description box, teman-teman bisa cek. Aku rekomen banget, ini tuh mereknya Tish. Aku suka banget sama ini beauty blender ini, cakep. Aku suka. Untuk blendnya itu jangan digeser, jangan kayak gini. Oh my god, jangan tuh kan ngegeser gitu loh. Jadi sebaiknya di tap-tap kayak gini biar hasilnya lebih rata, lebih rapi, lebih blended. Karena kalau untuk pemula biasanya itu blend foundation itu nggak gampang. Bukan karena peralatannya jelek ya, tapi karena salah teknik. Dan juga sponsnya itu kalau misalnya nggak terlalu lembab itu akan nggak terlalu rapi blendnya gitu. Ini tuh nggak dempul, tapi warna kulit aku merata, kayak sehat, cakep gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen yang hasilnya lebih perfect, bisa pakai di leher. Kita juga udah pakai tadi ya foundation dan skincare di sini. Untuk di leher ratakan dulu, setelah itu di blend. Jadi lebih kayak nyatu gitu kan dibanding yang ini. Ini aku mau liatin kulit aku setelah pakai foundation. Teman-teman masih bisa ya ngelihat ada freckles gitu ya, masih ada warna mata juga. Tapi kelihatan tuh masih natural, bukan yang kayak dempul gitu, enggak. Dan ini yang sangat bagus untuk daily makeup. Next adalah concealer. Nah untuk concealer sendiri ini tuh juga susah loh nyari yang cocok sama kita. Karena kalau misalnya pilihnya terlalu terang itu akan jadi abu-abu. Kalau terlalu gelap jadi nggak bisa dipakai. Sama dengan foundation, kamu harus tahu undertone kamu dan kamu harus tahu tujuannya apa. Apakah tujuannya untuk highlight atau cuma untuk ngecover spot-spot tertentu gitu ya. Nah, kalau aku pribadi suka banget pakai concealer untuk highlight, bukan untuk cover. Jadi untuk pemakaian concealer, saran aku pakainya tuh yang natural, yang cuma kayak satu titik aja kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini aku pakai satu titik di situ, di sini, sama di sini. Oke, kita blend. Masuk warnanya kan? Bawah mata itu kayak covernya lebih bagus gitu loh. Nah, ini dia udah aku blend. Cara mengatasinya gimana nih? Kalau misalnya agak beda undertone, aku tapnya tuh kayak ekstra gitu biar produknya tuh keserap dari sponsnya. Nah ini warnanya udah lebih nyatu. Teman-teman bisa lihat ya, itu coveragenya tuh jadi ekstra di area yang concealer tadi. Untuk concealer sendiri teman-teman boleh skip karena dia ngasih extra coverage. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak nggak perlu ekstra lah, aku cuma mau yang natural, bisa di skip. Sekarang kita set dengan powder atau bedak. Nah di sini tuh ada tabur dan di sini ada compact powder. Kalau misalnya teman-teman pengen yang makeupnya banget, bisa pakai yang powder karena powder ini tuh dia partikelnya lebih kecil dan lebih banyak. Sedangkan yang padat ini tuh dia partikelnya tuh padat ya dan nggak terlalu banyak gitu loh, kayak bisa lebih halus hasilnya. Untuk teman-teman yang kulit berminyak biasanya itu sukanya loose powder karena bisa menahan minyak lebih bagus lagi. Sedangkan untuk teman-teman yang dry skin biasanya lebih suka yang compact karena dia nggak terlalu buat kering. Untuk sekarang aku pakainya yang ini aja. Ini tuh dari Wardah Color Fit. Aku pakai yang shade 11C. Wardah Color Fit ini tuh dia udah ngasih sponge kayak gini.
Tapi aku pribadi saranin teman-teman untuk pakai powder brush kayak begini nih, karena hasilnya itu lebih gampang gitu loh, lebih gampang diratakan, lebih halus. Nah ini aku tap-tap aja, hilangin eksesnya, lalu kita tap. Tap ya, jangan digeser, mirip sama yang tadi, yang si beauty sponge. Karena kalau digeser takutnya foundationnya ikut geser, jadinya bolong gitu loh mukanya. Dia ini membantu makeup itu lebih tahan lama. Nah ini dia, teman-teman bisa lihat ya, ini tuh masih glow, belum aku set, dan ini yang udah di set. Ini kan mukanya udah flat banget ya. Sekarang kita pakai bronzer. Bisa pakai contour juga, cuma aku sering pakai bronzer karena kalau contour itu biasanya tuh lebih pigmented dan lebih susah di blend. Kalau bronzer ini tuh lebih ringan gitu. Ini aku pakainya dari SKBCL, ini yang warna intense, aku suka banget. Nah, untuk pemakaiannya itu tipis-tipis aja kayak gini. Nah, jadi aku ngambilnya tuh dari area sini, area yang di dekat telinga. Pelan-pelan aja, tuh udah ada warna itu. Habis itu dikebawahin. Lalu aku kebawain lagi, tapi pelan-pelan aja, jangan ditambah produknya, takutnya nanti ngeblok dan susah di blend. Aku juga bakal pakai di area sini nih, untuk yang mukanya kotak, ini juga bisa nih dipakai. Ini juga nih untuk yang jidatnya gede. Kalau yang gede dan ngerasa pengen kecilan dikit, boleh dicoba. Nah itu tuh, dikasih bayangan before, after. Setelah itu aku pakai di hidung. Di hidungnya aku fokus di bawah aja sih. Teman-teman bisa lihat ya, udah mulai ada definisi. Dan selanjutnya kita akan pindah ke blush. Untuk pemula aku saranin itu pakai powder blush. Di sini aku ada 3, ada Bare and Bliss, ada Clinique, dan juga ada Berlala. Di sini aku sekarang mau pakai yang Clinique aja. Teman-teman pakai di area atas si bronzernya ini nih. Kalau mau pakai di area sini juga boleh, tapi ini tuh biasanya tuh buat efek lebih berisi. Jadi kalau teman-teman pengen kelihatan lebih berisi, bisa dipakai di dekat bawah mata nih. Warnanya yang Clinique itu sheer banget, jadi nggak akan ngebuat kayak block gitu loh. Aku pakai juga sedikit di hidung, sedikit aja. Next kita akan pindah ke area mata. Di sini tuh ada alis, ada eyeshadow, eyeliner, dan juga maskara. Untuk alis ya itu ribet lagi. Kalau kamu mau cara paling gampang, kamu itu pergi aja ke tempat waxing atau threading alis, dan situ alis kamu akan dibentuk. Itu tuh gampang banget buatnya nanti. Nah tapi kalau kamu tidak mau untuk mencukur alis, aku saranin pakainya itu di ujung-ujung aja. Nah di ujung-ujung ini nanti kamu tinggal smudge pakai spoolie dan bisa dirapikan dengan concealer. Setelah itu ambil brush flat kayak gini, lalu kamu ambil foundation yang kamu pakai tadi di sekitar mata atau concealer, pelan-pelan aja di tap, dirapiin bawah alisnya. Di tap ya, jangan digeser. Takut kalau digeser nanti foundation bawahnya hilang. Bisa di blend dengan beauty blender. Pelan-pelan aja biar dia ke blend dengan baik. Ini dia hasilnya tuh, lebih tegas. Alis kita sudah selesai, sekarang kita lanjut ke eyeshadow. Tapi untuk eyeshadow aku saranin teman-teman punya yang kayak gini nih. Nah ini tuh bisa dipakai untuk party lah gitu ya, bisa untuk event-event gitu. Tapi untuk daily makeup aku saranin pakai aja bronzer yang sudah kita pakai di wajah tadi, karena dia hasilnya tuh jauh lebih natural. Kita pakai brush yang kayak gini, harus punya ini kalau untuk eyeshadow. Kita fokusin di bagian ujung aja, jangan di bagian depan dulu. Nah bagian ujung itu tuh kayak yang bener-bener ngasih efek ke mata. Udah ngasih efek kan? Jadi kayak mata itu lebih hidup gitu loh. Nah sekarang aku pakai yang di sini, bener-bener setipis itu. Selanjutnya eyeliner. Untuk eyeliner aku saranin teman-teman pakailah yang warna coklat, karena efek naturalnya itu cantik banget. Nah ini tuh aku pakai dari Maybelline Hyper Sharp. Simple banget kan? Ini hasilnya beda loh, sesimpel itu aja beda. Apalagi kalau misalkan teman-teman pakainya yang full eyeliner. Selanjutnya maskara. Untuk maskara sendiri aku saranin teman-teman beli penjepit bulu mata yang bagus, karena kalau yang murah itu dia benar-benar beda banget hasilnya. Ini tuh dari Sika, aku suka banget. Ini tuh harganya kalau nggak salah di 60 ribuan. Aku akan liatin dulu ya before afternya nih. Nah ini tuh bulu mata aku yang lurus jatuh. Tuh wajib banget pakai penjepit bulu mata. Nih aku jepit. Ini tuh baru penjepit bulu matanya doang, belum pakai maskara. Untuk maskara aku lagi jatuh cinta sama Wardah Lift Last ini. Yang buat aku jatuh cinta itu karena dia terjangkau dan emang cakep. Jadi kayak wah gila sih, maskara terjangkau bisa secakep ini. Bentuk wand-nya ini tuh ada yang lurus dan ada yang cekung gitu, cembung ya. Kita pakai yang lurus dulu untuk menggemukkannya gitu loh, untuk ngisi dia. Setelah itu kita pakai yang cembungnya untuk lentiknya nih. Pakainya jangan ngebut-ngebut, jangan buru-buru, nanti kena kelopak mata. Nah untuk bulu mata bawah, dia ini tuh nggak terlalu yang buat efek gimana-gimana gitu. Lumayan untuk mengisi aja gitu ya. Ini dia before after pemakaian maskara. Bisa dilihat ya kalau matanya itu lebih kayak kebuka gitu.
Kalau misalkan ada kayak stain gitu ya gara-gara maskara, ditunggu aja kering. Setelah itu kita pakai cotton bud, terus kita geser. Teman-teman bisa lihat ini sudah hampir kelar, tinggal satu sentuhan terakhir, yaitu lip pen. Untuk lip pen sendiri, kalau teman-teman bibirnya cenderung kering, pakailah lip balm gitu ya. Ini aku pakainya lip mask dari Emina. Aku suka banget ini karena bibir aku super kering. Aku pakai dikit aja. Setelah itu aku ratakan. Untuk lip pen sendiri ada lip cream, ada lipstick, ada lip tint, ada lip apa lagi ya. Pokoknya lip-lipannya itu banyak banget. Untuk daily aku sukanya sama lip tint sih. Lip cream juga oke, tapi biasanya aku paling sering pakai lip tint. Dan sekarang aku tuh lagi suka sama You Cloud Touch Fixing Tint. Aku pakainya biasanya tuh diutamakan di dalam gitu loh. Nah kayak gini. Setelah itu dengan alami aku giniin. Setelah itu aku pakai jari, aku ratain. Pakailah yang cocok dengan teman-teman. Ini aku tambahin lagi karena aku nggak puas. Ini dia makeup untuk daily. Teman-teman bisa pakai ini untuk kerja atau untuk pengen cantik-cantik aja ya. Untuk ketahanannya ini bukan yang 24 jam. Ini tuh untuk daily aja gitu loh, kayak 6 jam gitu ya. Dan dia akan lama-lama menyatu ke kulit gitu. Wajar banget ya kalau makeup itu misalnya mulai-mulai hilang gitu ya, itu sangat wajar. Apalagi untuk daily, aku di sini nggak pakai primer, aku di sini nggak pakai setting spray karena aku lebih nyaman yang ringan. Semoga ini membantu untuk teman-teman yang masih pemula banget, yang masih belum tahu daily makeupnya. Saran aku terus aja cobain karena makeup itu personal experience banget. Untuk seluruh produknya udah ada di description box. Kalau teman-teman mau tahu makeup tools aku atau makeup produk yang aku pakai di sini, semua ada. Kalau bermanfaat jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok dan Twitternya Amanda Statik. See you guys in the next video. Bye bye.